Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep, usia saya 49 tahun. Saya kebetulan akan menceritakan pengalaman saya sebagai penyintas COVID istilahnya, dan telah dirawat di rumah sakit selama 17 hari. Perlu diinformasikan, saya tidak memiliki penyakit komorbid, penyakit bawaan. Saya bukan perokok, ya, dan saya juga tidak minum minuman keras. Saya juga tidak memiliki riwayat diabetes mellitus atau penyakit gula. Saya juga tidak punya riwayat sakit jantung. Rutin tiap tahun saya melakukan MCU, medical check up. Di awalnya positif COVID itu di bulan November itu saya mengalami sakit demam, ya, diobati dengan minum paracetamol, kemudian vitamin C gitu. Ini setelah 4 hari itu panasnya nggak turun, dan waktu itu hari Kamis tanggal 26 November saya periksakan diri ke dokter umum di klinik, juga ditindaklanjuti oleh dokter untuk melakukan tes darah di lab. Diagnosanya kena DBD dan ada tipesnya, ya, salmonella. Kita tahu kalau memang kondisi kita lagi drop, virus, bakteri, ya, jamur itu akan mudah masuk ke tubuh kita. Tanggal 29 hari Minggu itu saya pergi ke rumah sakit yang terdekat dari rumah, diperiksa masuk di UGD. Jadi ada tes darah, kemudian foto ronsen juga gitu, ya. Hasil dari foto ronsen yang biasanya dianalisa oleh radiolog, kemudian dibaca oleh dokter paru. Karena saya ada suspek COVID-19. Berdasarkan info katanya ronsen paru saya itu ada infiltrasi, dan itu salah satu ciri khas dari serangan virus COVID-19. Saya tes PCR swab mandiri, ya, ke daerah TBC Matupang. Dari hasil PCR swab yang diterima keesokan harinya, ternyata saya dinyatakan positif, ya, dimana hasil nilai CT values yang biasanya ada di PCR swab test itu, nilai CT saya itu berkisar antara 24 sampai 31, dan itu cukup cepat, ya, reaksi dari virus COVID-nya, ya, karena kan ada batasan biasanya regen untuk tes COVID PCR itu kalau nggak salah 45. Jadi kalau di bawah 45 itu positif, kalau melewati dari 45 itu negatif. Saat itu juga saya langsung mencari rumah sakit untuk rawat inap, karena saya nggak mau menularkan penyakit COVID ke keluarga, ya, ke anak saya. Ternyata setelah melakukan swab PCR itu dari Dinas Kesehatan DKI, 2 anak saya ternyata positif, meskipun positifnya adalah semacam OTG lah. Tapi ternyata hampir semua rumah sakit yang dihubungi di telepon itu sudah penuh gitu, ya, dan mereka selalu menanyakan terlebih dahulu apakah pasiennya sudah positif. Akhirnya kita dapat info salah satu rumah sakit di Depok itu bisa kita masuk rawat inap, tapi dengan syarat harus datang langsung ke rumah sakit di IGD gitu, ya. Saya kebetulan tidak ada batuk, tidak ada batuk lah istilahnya, ya, dan juga tidak mual juga gitu. Khusus untuk yang indera penciuman dan indera perasa di lidah juga saya tidak mengalami. Bahkan ketika saya sakit yang didiagnosis oleh dokter itu DBD ataupun tipes, itu saya makan nikmat gitu kan, lidah juga tidak pahit gitu kan. Bahkan indera penciuman saya juga masih tajam. Kemudian ketika masuk ke IGD susah bernapas karena memang paru-parunya sudah diserang gitu kan. Waktu itu saya didiagnosa mengalami desaturisasi, ya, di bawah 90 gitu kan, karena normalnya saturasi orang sehat itu 95 sampai 100 seperti itu. Dan waktu itu saya kalau nggak salah 80, ya, saturasinya, sehingga perlu dibantu oleh alat bantu oksigen. Dan karena kondisinya juga sudah kelihatan lemas dan tidak terlalu fit,
akhirnya diputuskan untuk masuk ke ruang ICU dengan penanganan kesehatan yang jauh lebih baik dan jauh lebih terkontrol dibandingkan kalau dirawat di ruang perawatan isolasi biasa. Saya sebelum masuk ICU itu di IGD cukup lama ya, masuk IGD sekitar jam 4:30 ya sore, dan masuk ke IGD itu sekitar 12:30 ya, setelah lewat jam 12 malam, jadi lewat malam baru masuk. Dan ternyata saya baru tahu memang ruang ICU-nya saat itu penuh, dan kebetulan yang saya masuk itu ruangannya baru saja keluar. Kemudian setelah masuk ruang ICU, itu pengalaman pertama saya. Ternyata di ruang ICU itu banyak sekali alat-alat penunjang kesehatan yang memonitor kondisi tubuh kita. Ya, salah satunya adalah detektor yang dimasukkan di dada saya ya, kemudian juga jantung untuk mengetahui gitu ya, denyut jantungnya. Kemudian juga ada tensi yang setiap setengah jam jalan, tapi tensinya bukan di tangan, ditaruhnya di betis gitu ya. Dan itu rutin, setiap 30 menit, setengah jam sekali itu melakukan tensi di betis, dan itu cukup sakit ya di betis dibandingkan kalau kita di tangan. Ya, kemudian ada alat monitor untuk saturasi pernapasan ya, yang kalau sudah di bawah 90 itu langsung teriak ya bunyinya, sehingga perawat langsung datang masuk ke ruangan. Dan ruang ICU itu memang dikhususkan satu ruangan satu orang gitu ya. Saya melihat gantungan infusan itu ternyata banyak sekali. Mungkin kalau untuk penanganan perawatan bagus, tapi mungkin kalau untuk pasien bisa stres juga ya, karena tiap waktu suka bunyi itu alat-alat untuk kontrolnya ya, sehingga kita juga terkaget-kaget gitu. Pasien COVID-19 itu memang ada indikasi mengalami delirium atau halusinasi, di mana saat berhalusinasi atau delirium itu tiba-tiba ada bunyi, langsung kita kaget gitu ya. Tapi untungnya para perawat dan dokter juga cukup baik menangani, membantu kita lah supaya kita tetap semangat untuk sembuh gitu kan. Terutama saat kita berlatih paru-paru kita untuk bisa tidak mengalami sesak napas gitu kan. Dan alhamdulillah dengan bantuan dokter dan perawat, saya bisa dari hari ke hari semakin baik. Saturisasi saya yang tadinya saya dibantu oksigen 20 liter turun ke 15 liter, turun ke 10 liter, ke 8 liter, bahkan ke 5 liter, dan akhirnya bisa dilepas gitu loh. Penanganan COVID itu sudah ada protap dan SOP-nya ya. Jadi bahkan obat-obatan juga sudah ditetapkan apa saja. Saya perhatikan obat-obatan itu ada obat antibiotik ya, ada obat antivirus, ada obat anti jamur, dan juga vitamin-vitamin ya. Vitaminnya banyak sekali gitu yang berupa cairan ataupun kapsul atau kaplet gitu. Alhamdulillah saya tidak mengalami efek sampingnya. Untuk yang tadi disampaikan terkait dengan terapi plasma konvalesen, karena memang saya masuk ketika kondisi flash, saya sedang drop-dropnya ya. Keluarga saya juga, istri saya juga membantu mencarikan plasma konvalesen. Akhirnya didapatkan plasma tersebut, akhirnya plasma itu diberikan ke saya. Awalnya satu yang disampaikan, alhamdulillah setelah satu diberikan plasma konvalesen, kondisi saya berangsur-angsur membaik ya. Tidak boleh memegang alat komunikasi ya, khususnya handphone ya. Dan waktu itu memang katanya untuk kebaikan pasien, supaya pasien lebih fokus untuk dirawat, tidak mikir yang lain-lain gitu. Satu pasien dipegang oleh satu perawat ya, sehingga penanganannya bisa jauh lebih baik ya. Kalau kita biasa megang alat komunikasi ya, handphone, kemudian tidak diberikan ya, mungkin secara ini kita cukup surprise juga ya. Jadi informasi yang saya dengar dari dunia luar itu sangat tidak ada, jadi kita tahunya hanya fokus untuk kesembuhan kita waktu itu ya. Apalagi ditambah di rumah sakit, biasanya kalau ruang ICU itu seringkali mendengar ada pasien yang lewat lah istilahnya, yang meninggal ya. Dan itu terjadi juga di tempat saya, pasien tetangga ruangan saya juga ada yang mengalami
wafat ya, meninggal. Pasien COVID juga, dia COVID-19 juga, dan dia kelihatannya sudah sangat parah. Dia bawa ventilator dan tidak lama di ruang ICU, kemudian dia meninggal. Itu secara langsung atau tidak langsung itu akan berimpact ke saya pribadi ya. Saya memohon dan meminta kepada dokter dan perawat untuk dipindahkan ke ruang perawatan isolasi biasa. Kenapa? Karena ada faktor psikologi di mana ruangan sebelah ada pasien yang meninggal, dan alhamdulillah akhirnya permintaan saya diberikan untuk pindah. Saya diminta dokter dan perawat untuk bisa berlatih meningkatkan kekuatan dari paru-paru saya ya, di mana dokter dan perawat mengurangi kapasitas alat bantu pernapasan oksigen saya ya, dari yang 20 liter diturunkan ke 15, diturunkan ke 10 liter. Nah, dari 10 liter itu diturunkan ke 8 liter dan 5 liter itu ada metode yang namanya simple mesh. Jadi kalau teman-teman ataupun Bapak Ibu tahu, itu kan biasanya kalau dimasukkan sungkup, di situ ada plastiknya ya. Nah, plastiknya itu dilipat. Jadi tidak ada oksigen yang di dalam plastik sehingga dilipat. Jadi dari alat bantunya itu langsung masuk, dan itu cukup tidak mengenakan, karena itu benar-benar paru-paru yang bekerja untuk bisa bernapas secara normal, dan alat bantu yang oksigen itu sifatnya hanya membantu. Itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan, tapi saya rasa itu sesuatu yang bagus untuk pasien ya, karena paru-parunya yang biasa kalau pakai alat bantu itu benar-benar santai nerima oksigen masuk, tapi ketika dengan metode simple mesh itu paru-parunya benar-benar bekerja untuk bisa menghirup oksigen. Kemudian yang enaknya itu adalah makanannya. 3 kali makan bubur nasi dan bubur sumsum, aduh enak semua itu di rumah sakitnya makanannya. Benar-benar dijaga kandungan proteinnya, karbonya, semuanya gitu ya. Tapi ya saya juga baru tahu ternyata ketika saya selama 17 hari dirawat di rumah sakit itu, ternyata saya mengalami turun berat badan yang cukup drastis sebanyak 9 kg ya. Tapi sekarang nih sudah kembali normal, sudah naik 7 kilo lagi. Kemudian ketika dipindahkan ke ruang perawatan itu jauh lebih jauh lebih longgar ya. Ada TV di kamar gitu ya. Saya juga sudah bisa pegang handphone, bisa berkomunikasi, bisa chatting, bisa WA ke teman-teman kantor, teman-teman kuliah, teman-teman keluarga juga ya. Bahkan saya juga bisa ke kamar mandi sendiri ya, tanpa dibantu oleh perawat ya. Dengan dilepas ingusannya dulu saya baru bisa ke kamar mandi sendiri gitu kan. Saya cukup termotivasi untuk bisa segera sembuh. Contohnya saya sering meminta tambahan makanan tapi ternyata tidak dibolehkan. Minta tambahan susu, teh manis, alhamdulillah kalau susu dan teh manis diberikan gitu kan. Kalau makan masih dibatasi katanya, karena kan ada asupan obat-obatan tetap masuk ya, lewat infusan ataupun lewat oral. Dan alhamdulillah setelah di ICU kurang lebih 7 hari, kemudian 10 hari di perawatan. Jadi selama saya perawatan di rumah sakit, mungkin 4 hari pertama saja saya dinyatakan positif COVID gitu kan. Karena setelah tanggal 4 itu ketika hasil swab ternyata saya sudah negatif, sampai tanggal 14 PCR yang kedua, sampai saya pulang gitu kan di tanggal 17 Desember itu. Dan saya juga berterima kasih kepada dokter yang telah merawat, dan juga perawat-perawat yang telah merawat saya juga selama di rumah sakit, sehingga saya bisa sehat kembali ya, dan bisa pulang ke rumah, kembali ketemu keluarga, ketemu teman-teman ya. Intinya adalah untuk penyembuhan di rumah itu adalah banyak-banyak meminum vitamin ya, dan juga cukup olahraga dan cukup istirahat. Seminggu kemudian saya kontrol juga ke rumah sakit. Alhamdulillah hasil dari ronsen torak saya banyak mengalami kemajuan ya, perbaikan yang signifikan. Hasil dari foto torak itu perbaikan yang signifikan atas ronsen torak yang sebelumnya sekitar tanggal 15 yang lalu. Memang setiap pasien penyintas COVID
ketika dia pulang dari rumah sakit dan sudah dinyatakan negatif, itu biasanya ada oleh-oleh. Bahkan dokter juga menyampaikan ke saya, oleh-olehnya itu adalah yang dulu kita kalau bernapas itu panjang, sekarang itu mungkin bisa berkurang ya, jauh lebih pendek kalau kita bernapas. Kita tahu bahwasannya kalau kita tahan napas itu mungkin bisa 1 menit ya, atau 1 menit atau 45 detik. Sekarang itu mungkin 15 detik, 20 detik, atau bahkan setengah menit pun kita nggak akan sanggup gitu kan. Dan bahkan dokter cerita untuk self healing dari paru-paru yang kemarin diserang oleh COVID itu butuh proses yang cukup panjang, 2 bulan sampai 1 tahun. Dan itu juga yang saya rasakan, gampang capek ya kalau kita melakukan aktivitas gitu ya. Kemudian juga berkeringatnya banyak sekarang, bukan keringat panas yang keluar dari badan, tapi keringat dingin gitu ya. Ya seiring berjalannya waktu mungkin paru-paru saya bisa kembali membaik, mengalami self healing gitu ya, dan tidak lagi terlalu capek. Penyakit COVID itu benar-benar ada dan nyata ya, dan itu sangat ganas ya. Apalagi kalau sampai orang kena ventilator gitu ya, pakai ventilator. Saya untungnya masih belum pakai ventilator. Nah, tolong jaga kesehatan gitu ya. Jaga imunitas ya agar selalu sehat, dan apabila sudah kena, tolong tetap dijaga imunitasnya, tetap selalu berpikiran positif ya, tetap selalu berzikir, tetap selalu kondisi badan diusahakan dalam kondisi fit. Kita tahu bahwasannya gejala-gejala yang muncul terhadap orang yang terkena positif COVID itu berbeda-beda ya. Bila mana imunitasnya baik ya, meskipun dia positif ya dia OTG, tidak mengalami apa-apa. Dan saya harapkan kepada rekan-rekan tetap selalu jaga kesehatan, dan keluarga juga tolong saling bahu-membahu ya untuk prokes ya, mengikuti prokes, protokol kesehatan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, kita tahu bahwasannya dengan 3M ini bisa mengurangi rantai penyebaran dari COVID. Dan jangan lupa bila mana nanti ada vaksin virus COVID, mudah-mudahan bisa menambah kekebalan imunitas kita ya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan atas cerita saya atau sharing saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.